Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin, amma ba'd. Para pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan beserta seluruh santri, dan secara khusus saya ingin memberikan penghargaan saya kepada sahabat saya Lora Thohir yang telah menjadikan pesantren ini sebagai salah satu menara intelektual Islam di Indonesia, insya Allah. Pada momen pekan ngaji ke-6 ini, saya alhamdulillah bisa berpartisipasi walaupun hanya melalui video ini. Dan tema kali ini, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Luar biasa menariknya karena seperti benturan dengan penghentian pergerakan manusia secara global sekarang ini akibat pandemi, dan sekarang berkembang menjadi krisis ekonomi. Tapi tema ini mengingatkan saya pada satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Pesan Allah berbeda sama sekali dengan pesan Allah kepada kaum muslimin ketika mereka menang dalam perang Badar sebelumnya. Waktu mereka menang dalam perang Badar, Allah mengkritik mereka dalam soal harta rampasan. Yas'alunaka 'anil anfal. Tapi ketika mereka kalah dalam perang Uhud, Allah justru tidak mengkritik mereka. Allah justru membuka wawasan mereka supaya mereka tidak bersikap sentimental, emosional dalam mensikapi kekalahan itu. Allah menginginkan mereka bersikap rasional dan menghadapinya secara eksperimental. Karena itu Allah mengatakan, qad khalat min qablikum sunanun. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah Allah. Maksudnya, peristiwa kekalahan Uhud ini itu peristiwa biasa. Juga terjadi sebelumnya sama dengan peristiwa kemenangan yang juga terjadi atau kalian alami sebelumnya. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di bumi, fanzuru, lihat, supervisi, observasi, analisa. Kaifa kana aqibatul mukazzibin, apa akibat yang menimpa orang-orang yang mendustakan agama. Maksudnya adalah bahwa peristiwa menang kalah itu ada kaidahnya, ada aturannya. Orang menang karena ada syarat-syaratnya, orang kalah karena ada sebab-sebabnya. Begitu juga dalam skala yang lebih luas, peradaban itu bangkit karena ada syarat-syaratnya, peradaban runtuh karena juga ada sebab-sebabnya. Dengan menemukan kaidah-kaidah sosial yang mengatur jalannya sejarah manusia ini, maka kita bersifat eksperimental, bersifat rasional dalam menghadapi semua peristiwa-peristiwa penting yang kita hadapi. Inilah yang kelak menjadi sebab atau fondasi dari lompatan peradaban besar yang dihadapi oleh Islam. Islam menjadi penemu begitu banyak pengetahuan. Islam menjadi pembangun peradaban yang nanti mengantarkan manusia menuju peradaban modern. Karena lompatan peradaban ini tadi, wilayah Islam juga sangat luas. Nah sekarang, kalau kita membuat satu perbandingan yang sederhana, dulu Ibnu Battuta mengelilingi dunia yang terjangkau oleh beliau pada waktu itu dari barat ke timur sini, termasuk sampai ke Indonesia. Itu beliau berjalan sekitar 27-an tahun, walaupun tentu tidak berjalan terus ya, singgah-singgah dan seterusnya, tapi total masa perjalanannya 27 tahun. Sekarang dunia kita ini terintegrasi begitu kuat disebabkan oleh kemajuan teknologi, transportasi dan telekomunikasi, sehingga dunia yang sekarang ini hanya bisa kita kelilingi dengan pesawat komersial hanya dalam waktu 51 jam. Dalam kondisi dunia yang sangat terintegrasi seperti sekarang ini, disebabkan juga oleh proses globalisasi dan kemajuan teknologi, hubungan perdagangan, nah manusia menghadapi banyak masalah baru. Misalnya, dengan jumlah populasi 7,8 miliar sekarang ini, dan ini akan terus naik jumlahnya, tidak ada satu kekuatan yang bisa mengisolasi dirinya, termasuk dunia Islam. Jadi kita harus membaur
Jadi proses fantasyiru fil ardnya itu adalah dengan melakukan pembauran dengan seluruh kekuatan-kekuatan lain yang ada di dunia, tapi kita mesti datang dengan satu semangat baru karena sekarang dunia menghadapi masalah. Apa masalahnya? Pertumbuhan ekonomi ini berbenturan dengan keselamatan lingkungan hidup manusia. Begitu juga sekarang manusia mengalami sistem ekonomi yang sekarang ini menciptakan gap yang terlalu tajam, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan ini semuanya memungkinkan manusia setelah pandemi ini masuk dalam krisis ekonomi dan sangat mungkin masuk ke dalam satu revolusi sosial dan revolusi politik yang sangat besar. Sekarang orang membutuhkan satu solusi baru, dan solusi inilah yang ditunggu dari Islam sekarang ini. Nah, dunia sekarang ini menantikan intelektual-intelektual muslim yang bisa menawarkan solusi, menjadikan Islam sebagai sumber solusi bagi krisis yang sedang menimpa sistem global sekarang ini. Maka cara kita memaknai fantasyiru fil ard bukan lagi sekedar kita berjalan-jalan di bumi, tetapi datang berkolaborasi dengan semangat membawa solusi, menjadikan Islam solusi bagi krisis yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Mudah-mudahan pekan ngaji ke-6 ini menginspirasi kita semuanya, dan sekali lagi Pesantren Mambaul Ulum menguatkan posisinya sebagai menara intelektual Islam modern yang bisa memberikan kontribusi juga secara global dalam pemikiran-pemikirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.